Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur, malam hari ini kita kumpul lagi nih di sini. Kita kumpul, biasa kalau kita kumpul-kumpul itu ada hal-hal yang kita diskusikan. Oleh karena itu ngopi disik, ngolah pikir diskusi asik. Monggo, monggo, tunjuk monggo. Ya. Alhamdulillah. Saya mau juga. Iya, monggo. Ya, malam-malam yang sudah kita lalui kemarin, kita diskusi, kita urun rembuk, banyak hal yang kita sudah dengar, kita pahami. Dan semoga apa-apa yang telah kita pahami itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini kita kumpul kembali di sini dalam rangka masih hal yang sama nih. Kita diskusi, kita urun rembuk. Nah, buat teman-teman atau siapapun yang ingin urun rembuk, ayo kita diskusi di sini. Nah, ini dari tadi sore sebenarnya nih ada ini saudara saya Bang Andri ini udah menggebu-gebu dia. Pengen nanya ini kayaknya harus kita diskusiin nih. Gitu. Harus kita diskusiin. Oke, gitu kan. Ya, malam hari ini udah waktunya nih Bang. Yeah. Ente sampaikan nih apa yang mau disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kemarin atau udah lama kita tuh bahwa mendengar kalau makan dan minum itu memang diperintah Allah. Ya. Dan bekerja itu tidak ada perintah. Ternyata setelah saya cari tuh gitu. Dan menurut referensi ini juga di surat At-Taubah itu ya ada perintah bekerja gitu. Ya bunyinya apa ya? Ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan gitu. Oh gitu. Terus? Nah, terus yang kedua mengenai surat Al-Baqarah 187 ya. 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah dan berumroh, tidak ada dosa baginya tuh. Nah, tidak ada dosa baginya. Nah, itu apakah ada spesifikasi yang seperti apa gitu? Apakah memang benar kita melakukan haji dan umroh itu tidak ada dosa gitu? Terus yang pertama tadi yang mau ditanyakan atau didiskusikan apa tuh? Ya kan kemarin ini kita tahu gitu, maksudnya kita dengar lah gitu. Iya. Bahwa perintah bekerja itu tidak ada, ternyata kan ada tuh di At-Taubah gitu. Lalu spesifikasinya itu maksudnya bekerjalah kamu itu seperti apa gitu. Oh, gitu. Ya. Monggo teman-teman. At-Taubah 105. At-Taubah 105. Udah ketemu Kang Alim? Coba Bang Andri bacain dulu dah. Ketemu kan itu dah. At-Taubah 105 ya? Iya. Kalau iklan lagi. Bentar. Oke, At-Taubah 105. Bilang kalau Taubah. Nah, nih.
Mau dibacakan Bang? Ya boleh. At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, itu bunyi ayat 105 surat At-Taubah. Jadi yang Bang Andri tanyakan ini apa sih tadi? Tentang konteksnya gitu atau konteksnya ayat ini gitu? Ya. Jadi ya gimana tuh konteksnya tadi? Konteksnya. Jadi Bang Andri tadi apa sih, ada perintah makan gitu, ada perintah minum. Nah, terus? Nah, kemarin kan nggak ada kata itu. Terus ternyata di sini ada di 105 ini. Kita disuruh bekerja gitu loh. Tapi jadi maksudnya spesifikasi bekerja menurut Al-Qur'an yang di sini gimana gitu. Oh, gitu. Spesifikasi ya. Ini mau didiskusikan dulu nih. Iya. Monggo. Kang Halimi monggo. Acaranya aja diskusi. Iya, monggo Kang Halimi. Surat apa ya? At-Taubah ayat 105. 105. Konteksnya seperti apa gitu? Ini Bang Andri bertanya. Ya, At-Taubah ya. At-Taubah 105. Saya melihatnya ini agak buram ya mata ya. Nih, mungkin lebih jelas kali. Ya, nih ketemu. Ini dalam di situ kan ikmalu ya. Ya, ikmalu. Bekerjalah Nah, ikmalu diartikan bekerja. Itu kan artinya amal. Amal, ya. Amal kan ada amal lahir, ada amal. Berarti. Terus selanjutnya apa itu tadi? Wasyarallahu. Fasyarallah. Maksudnya Gus Andri gimana tadi? Ya, jadi selama ini kan Gus Andri memiliki pemahaman bahwa perintah itu makan, minum, gitu kan. Nah, Gus Andri ini belum pernah mendengar ada perintah bekerja di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ternyata dicari ketemu. Nah, konteksnya ayat ini itu seperti apa Kang Halimi? Apakah ini punya spesifikasi khusus tentang pekerjaan ini? Ya, pekerjaan ya, kalau pekerjaan yang di sini mungkin ini yang saya pahami dari ini ada kekhususan. Nah, karena Allah itu melihat ya, dan Rasulnya ya kepadamu, wal mu'minuna, dan orang-orang yang mukmin. Masalahnya ada orang-orang yang beriman juga yang ikut bekerja, nggak orang beriman kan juga ya, kan di konteks di sini kan ada iman terus. Saya ikut konteks aja nih. Terus ila alimil ghaibi. Nah, dan orang yang bagi mengetahui yang goib. Goib berarti kan yang di itu orang-orang tertentu. Berarti ada orang-orang tertentu, enggak secara pekerjaan secara umum. Wa syahadati, dan nyata, goib dan nyata. Berarti orang kerja kan harus tahu itu yang terus apa nih? Lalu dia akan lalu dia lalu diberitakan ya, memberitakan kepada, terangkan apa ya? Terangkan kepadamu dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kepadamu yang kena kamu kerjakan. Ya, bekerja menurut Allah ya bekerja yang ada tata lahir, tata batin yang berhubungan dengan Rasulnya. itu. Ya,
Karena ini kontaknya ada orang-orang yang beriman juga. Nah, kita makan itu kan nggak ada nilainya juga kalau nggak ada apa kan nggak ada. Tadi kemarin keberkahan juga. Bismillahirrahmanirrahim sampai Allahumma sampai minta keberkahan, minta tambah keberkahan, tambah kebaikan. Berarti kan ini dia orang yang yakin, yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman kan nggak baca Bismillah nggak apa-apa, nggak baca doa. Itu kontaknya. Iya. Jadi pekerjaan yang kita sering dengar kan mungkin Allah cuma merintahkan kulu wasrobu kan yang sering itu kan. Iya. Tapi di sini kerjaan kan dalam kerjaan yang Rasul, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Nah, di dalam diri kita ini ada utusan-utusan juga. Ada utusan-utusan. Kalau Rasulullah yang di Nabi Muhammad di sono, di dalam diri kita kan ada utusan-utusan juga. Utusan-utusan itulah yang kita disaksikan Allah. Kita mengikuti itu. Nah, makanya Allah al-dhahiru wal batin. Apakah cocok serasi dengan kerjaan kita yang lahir dan yang batin? Itu kalau menurut pemahaman saya. Monggo yang lain. Iya, monggo Mbah Nur. Ya. Kalau pandangan saya, langit dan bumi itu kan diciptakan untuk manusia, menyebar semua untuk manusia. Makanya manusia itu sopanya itu ya ikhtiar kerja. Dalam arti bekerja itu ya mencari apa yang diturunkan Allah ke bumi ini dan langit. Apa yang Allah ciptakan di bumi ya kita berusaha gitu. Berusaha ya istilahnya tindakan lah, bukan tindakan enggak doa aja. Doa kan artinya bekerja juga. Doa harus bekerja. Doa aja nggak bisa. Doa harus bekerja, tindakan, sikap. Iya, seperti itu. Kang Mas Kris, monggo. Kalau untuk surat saya belum berani. Ini kan menyangkut surat. Enggak berani. Ya, berarti belum ada komen. Belum ada urun rembuk ya. Oke. Iya. Ini saya. Oh, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumbernya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi konteksnya kalau menurut saya ayat ini, karena ini amal itu artinya pekerjaan ya. Pekerjaan yang memang bisa jadi pekerjaan itu sehubungan dengan pekerjaan duniawi. Ya artinya kita bekerja untuk mencari nafkah kayak Mbah Nur bilang tadi gitu. Atau amal-amal yang memang itu amalan ukhrawi seperti Kang Alim bilang tadi, alimul ghaibi wa syahadati gitu ya. Jadi Allah, Rasulnya dan orang beriman itu melihat gitu kan. Jadi konteksnya itu menurut saya gitu, bisa jadi saya salah ya. Jadi saya sempat mendengar ada opini dari hadis Nabi Muhammad SAW, kam min amalid dunya yakunu amalal akhirah wa kam min amalil akhirah yakunu amalid dunya. Tuh. Jadi ada amal-amal itu yang menyebabkan menjadi amal akhirat. Dan juga ada amal-amal akhirat ternyata itu adalah amalan dunia gitu. Jadi konteksnya kalau menurut saya gitu. Kenapa Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman itu melihat? Berarti dari pekerjaan ini ada asar gitu, ada bekas ya. Ada bekas apa yang dilakukan gitu. Dan yang jelas itu kalau amal dunianya tadi tidak menjadi amal akhirat, artinya hanya untuk memperkaya diri demi jabatan dan sebagainya, untuk kenikmatan duniawi, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman saya rasa tidak akan melihat itu. Ini menurut pendapat saya. Terus
kamin amalil akhirah yakunu amalid dunia gitu. Berapa banyak amal-amal yang menurut kita itu amal akhirat ternyata itu adalah amalan dunia. Ya kita sering ya disadari atau tidak, kalau saya pribadi sempat begitu gitu kan. Pengen gitu kan kelihatan kayak orang soleh gitu, pengen kelihatan kayak orang soleh ini dari ya gitu. Ternyata itu amal dunia gitu kan. Pengen gitu kan dermawan gitu. Nah ternyata biar sum'ah gitu, masyhur, kok ini orang ini dermawan kayak gitu. Nah itu jadi kelihatannya amal akhirat tapi ternyata itu amal dunia, hanya untuk sekedar mendapat pujian, sekedar mendapat sanjungan dan sebagainya ya. Nah begitu Bang Andri, itu pendapat saya. Nah, tadi yang kedua juga, yang tentang Al-Baqarah itu, Al-Baqarah yang kita berhaji berumroh apakah terbebas dari dosa gitu kan. Coba tadi gimana sih? tolong bacain dah. Al-Baqarah 158. 158. Sesungguhnya Safah dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa tuh. Kalau menurut saya di situ ada yang nyelip tuh Bang. Ya, terus ada terusannya ya. Tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, maka barang siapa yang melakukan dengan kerelaan hati ya, kebajikan. Menurut saya itu syaratnya. Ya kalau haji dan umrohnya pengen diterima, ya bahkan nggak cuma itu aja, seluruh amal ibadahnya ya dia harus dengan kerelaan hati. Harus, menurut saya itu, bisa jadi saya salah. Karena ada kata-kata itu kan. Haji dan umrohnya itu ya kalau bahasa sekarang kan makbul atau mardut gitu kan. Nah kalau mau makbul ya dia harus dengan kerelaan hati. Itu menurut versi saya. Jadi nggak ujuk-ujuk haji umroh itu dosanya semua diampuni kan gitu kan ya. Iya. Ya maksudnya gitu ya. Ya itu versi saya gitu, bisa jadi saya salah. Dan saya juga berpikir berarti kalau kita tidak mau mempunyai dosa, kita pergi haji dan umroh dong, kan? Begitu. Berarti karena kan di sini tidak ada dosa baginya gitu. Iya. Kalau nggak mau ada dosa, kita harus pergi haji dan umroh gitu. Cukup gitu aja ya, haji dan umroh dosanya hapus gitu kan. Iya. Konteksnya di sini gitu. Iya, makanya yang kurang haji banyak lagi yang korupsi gitu. Korupsi lagi, orang udah dihapusin gitu kan. Kacau juga beliau gitu. Lumayan bisa buat iklan umroh. Lumayan bisa buat iklan umroh. Kata Mas Kris. 30 juta. Kan yang dapat bahan ya. Iya. Nah, gimana Kak Kali mau menangkap ini? Gitu. Ya kalau haji ya. Iya. Haji kan berkunjung ke Baitullah gitu kan. Iya. Kalau ke Baitullah otomatis kan dia harus ada yang punya rumah. Siapa yang punya rumah di sana? Siapa? Allah yang punya. Gitu. Apakah orang yang haji di sana udah ketemu Allah di dalamnya, udah ketemu apa gimana? Yang ada bangunan kotak yang namanya Ka'bah itu. Ya itu jaminannya, itu yang bisa berjumpa yang punya rumah di dalamnya. Nah, qalbul mukmin kan Baitullah, Qalbul mukmin Baitullah. Itu sofa bersih di dalamnya. Sofa bersih. Mau tuap di situ, aliran darah kita aja tuap. Oh iya udah. Mengelilingi dia, mengelilingi. Iya. Kalau bikin aman ya yang itu aja ya. Iya. Kalau mau ke sono ya itu alat peraga, sampean siap, harus siap tahu yang itu ya. Oh iya. Nah yang lebih lanjutnya Iya. Mau nambah? Saya sepakat dengan Pak Kali. Kalau hakikat haji itu yang sebenarnya yang ini. Yang itu tadi. Yang Baitullah itu. Qalbul mukmin Baitullah. Qalbul mukmin Baitullah. Itu hakikat haji yang Hakikat haji itu. sejatinya. Ya.
Itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Orang miskin bisa, nggak harus orang kaya yang punya duit. Harus orang kaya. Ya, ya. Jadi begitu Bang Andri. Tanggapan dari Kang Galim nih sama Mbah Nur. Gitu. Jadi yang namanya pasti diampuni dosanya itu gitu kan. Ya dengan syarat tadi kan. Dengan syarat. Nah Kang Galim menjawab ya harus ketemu dulu sama yang punya begitu. Iya. Ya begitu. Nah ini untuk lebih jelasnya, lebih detailnya urun rembuk kita ke narasumber. Gitu. Di sini ada kiai kita, monggo Pak Yai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur Sinorawadi, sahabat karib, teman, rekan-rekan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tenang dan tentram, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kegalauan dan kebingungan. Untuk ya. Iya, amin, amin. Baik. Kalau saya diminta urun rembuk, saya tak fokus kepada pertanyaan aja biar gak ngombro-ngombro pikiran saya, nanti nggak malah muter-muter nggak karuan. Iya, monggo. Pertanyaan yang pertama, kan dari kemarin-marin saya dengar katanya, kalau makan dan minum itu diperintah oleh Allah, tapi tidak ada perintah untuk bekerja. Itu bagaimana? Sedangkan saya dapatkan di Al-Quran itu Allah memerintahkan bekerja. Begitu. Ini sebetulnya tantangan. Menantang saya lah. Karena kemarin-marin sumber masalah dari saya. Makan minum diperintah, tapi nggak ada Allah merintah suruh kerja. Ternyata menemukan ayat yang Allah merintah kerja. Nah, tolong dipertegas ayat itu biar saya jelas bunyinya kayak apa. Kalau saya bukan penghafal kan, karena dia pakai argumentasinya dalil kan. Ya dalil ya. Saya tak nyoba cari dalil lah. Nah, wis ngerti dalilnya. Surat At-Taubah. Yang kenceng aja, yang kenceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ya. Seperti itu. Oke, tolong DT. Pertama wakul, gitu dong. Ya. Dan katakanlah. Kalau itu firman Allah, Allah merintah mengatakan, yang diperintah mengatakan siapa? Yang disuruh mengatakan siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi kira-kira wakul dan katakanlah wahai Muhammad, gitu kira-kira ya. Begitu. Betul. Betul. Ikmalu. Ya. Beramalah kamu. Beramalah kamu. Malu kan kata dia amalah. Iya. Yang kemudian amal itu diartikan bekerja. Iya. Betul nggak? Betul. Karena fa'ala juga bekerja loh. Iya, bekerja, berbuat. Iya. Malah perbuatan itu ada di fa'ala malah. Ya, beramalah kamu. Ya, niscaya apa? Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'min. Maka Allah akan melihat, dan begitu juga Rasul akan melihat, orang-orang mukmin pun akan melihat amal kamu, pekerjaan kamu itu. Jadi bekerjalah kamu, kalau boleh diartikan bekerja menurut dia, enggak, saya ikutin dia. Kalau itu diartikan bekerja, bekerjalah kamu. Niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, dan begitu juga orang beriman pun akan melihat pekerjaanmu.
Ya kan? Pekerjaan itu kalau menurut persepsi pikiran kita macam-macam. Kerja di pabrik, kerja pertukangan, kerja jualan es krim, kerja pertanian, kerja itu. Ada nggak sebutan suruh kerja apa? Enggak. Ada nggak suruh kerja apa? Enggak. Nggak ada gitu kok. Pokoknya bekerjalah kamu. Sekarang kembali kepada Allah tidak merintah kerja tapi merintah makan, minum. Makanlah, minumlah itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Kata kerja bukan? Kata kerja. Makanlah kamu, Iya. minumlah kamu. Disuruh apa? Makan. Makan, minum, pekerjaan bukan? Pekerjaan. Nah ya udah. Iya, pekerjaan. Jadi Allah nggak pernah nyuruh kerja apa-apa. Iya. Yang disuruh makan, minum. Masalah kamu caranya makan dengan cara apa? Ya monggo silakan. Iya. Kalau kamu sudah kerjakan itu, Allah melihat kamu, Rasul melihat kamu, orang beriman pun melihat kamu bahwa kamu telah melakukan perintah Tuhan itu. Bisa dipahami bahasa saya? Terus kemudian apa? Kembali fasanu Fasad wasaturat duna nah wasaturat duna ila alimil ghaibi wasyahada. Nanti aku akan kembalikan kamu, maka nanti kalian akan kembali kepada yang mengetahui hal gaib dan nyata. Bekerjalah kamu, Allah, Rasul, orang beriman tahu pekerjaanmu, dan nanti kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, dan di sana kamu akan diberikan kabar apa yang kamu kerjakan itu hasilnya. Disuruh kerja apa? Iya, nggak ada. Disuruh kerja apa? Iya. Makan nggak? Makan. Yang jelas disuruh kerja apa? Makan, minum. Nah, terus Iya. jangan berlebihan. Iya, iya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, Iya. Kulu wasrobu wala tusrifu. ah, iya. Itu kan? Halo, Iya. bisa dipahami nih? Bisa. Boleh saya pertegas? Ya, monggo. Itu kan dalil dia. Ya, pripun. Ada dalil lagi. Nanti di surat apa itu? Sofat kalau nggak salah. Coba cari surat Sofat 96 apa berapa? Sopat 96. Sopat tuh. As-Sofat 96. Ya. Kalau nggak 96 ya 8, coba 96 bunyinya boleh gimana dulu. Saya bukan penghafal ya, Pak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Terjemahannya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Amalan lagi kan? Tadi malu perintah. Ya. Tak malun yang kamu amalkan. Oh iya. Apa? Wallah dan sedangkan Allah lah yang menciptakanmu wa ma ta'malun dan menciptakan apa saja yang kamu perbuat. Jadi perbuatanmu itu ciptaan siapa? Allah. Terlahir dari siapa? Dari Allah. Lah kalau mongso nyambut gawe gendeng lu. Iya bener. Gitu ya udah. Makan minum jelas ya. Hah? Ya kalau makan dan minum jelas di situ. Jelas nyambut gawe apa? Iya. Makan minum. Masa ya Allah memerintah sesuatu yang enggak jelas sih? Mangane wong urip memang golek mangan ning ndi Pak, nang ndi yo iso mangkat. Biasa umpayae nembe upaya-upa. Wong Jawa ngerti upaya-upa? Mencari itu loh, pot butiran nasi. Ujung-ujungnya makan minum juga. Makan minum. Ujung-ujungnya makan minum. Itu wong Jawa. Biasa payae badhe niku upaya-upa. Upa dikumpulkan menjadi sepiring gitu kan. Dari biji-biji itu upa namanya. Jadi nggak mulu-mulu orang Jawa cari masih oleh sak upa yang penting berkah. Ya sak upa kalau warak kan cukup, Pak. Iya. Ya, sampean serakah aja pengennya sak wakul, padahal ya rantai. Jadi Allah merintah kerja Makan minum. makanya semua pekerjaan yang kita lakukan karena Allah yang menciptakan, sehingga ketika engkau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah namanya ibadah. Nanti akan dikembalikan kamu kepadanya yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Kegaiban yang ada di kolbumu, niat-niatmu yang nggak bener Allah tahu, sehingga tidak dinilai ibadah.
niat-niatmu sing gaib, sing ora ketok wong sing bener, tetap dinilai ibadah walaupun orang melihat kamu jelek. Karena Allah yang tahu yang gaib. Makanya tadi ada amal dunia jadi amal akhirat. Amal akhirat bisa jadi amal dunia. Kam min a'malid dunya asbab min a'malil akhirah bi husnin niat. Wa'mal amal wa'mal apa? Wa kam min a'malid dunya asbab min a'malil akhirah bi husnin niat. Ya. Wa kam min a'malil akhirah asbab min a'malid dunya bi su'in niat. Berapa banyak ada amalan-amalan ya kelihatannya cuma amal dunia, lu dunia melulu lu. Dunia mbok urusi, akhiratmu mbok tinggal. Aja ndelok dunia nih. Ini bisa menjadi sebab bernilai amal akhirat. Kenapa? Niatnya bagus. Golek ridho dan cintane Gusti Allah jadi nilai ibadah. Banyak amalan kita akhirat, pergi haji, umroh sono sini, mau niati mau golek duit luwean, bayaran umroh mau ngarep nyaluk. Ya nilainya mau dunia tok, menapa? Besok niat elek, ibadah orang duwe. Dan karena semua amal-amal itu muncul sumbernya dari Allah yang menciptakan, maka Allah pun tidak butuh semua ibadahmu dan semua ibadahmu tidak ada yang diterima. Tetapi kamu yang akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wa syahadah. Kamu itu kan kamu. Kalau kesini aku dong. Jadi amal ibadah kalian tidak ada yang diterima, tapi aku pasti diterima. Kembali ke alimul ghaibi wa syahadati. Wa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dong. Deal. Sepakat. Perintah karo ora fokus belas. Dalil ngono untuk mematahkan. Apaan? Makanya perintah disuruh perintah makan minum. Buktinya saya temukan di Quran ini. Ada pemerintah kerja. Apa ya? Unyil. Ini saya setuju sama PN yang pokoknya kan perintah makan minum. Untuk mengetahui asyahadah apa tadi? Apa tuh? Yang lanjutnya ayat tadi. Alimul ghaibi wa syahadah. Ya kan, gaib yang syahadah itu lewat makan dan minum. Kalau nggak makan minum mati kita. Itu ketahui kalau kita mau ketahui makan minum baru kau tahu. Kan ada hidup itu. Dan makan minum itu kata kerja. Betul. Iya. Cocok. Cocok. Harus dibangga-bangga. Enggak. Bener. Dia ketemu jawabannya. Selepet 3 langsung. Burungnya 3 karena sekali selepet. Nah, urung kuat atau enggak bisa. Didiskusikan dulu lah kalau benar. Udah berdua. Aku dalilnya malah pendek. Wow, khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat itu dari Allah. Kita ini la haula wala quwata. Sok bisa nyambut gawe gayamu sok. Unyil. Yang kedua. Yang kedua tentang haji dan umroh. Baca lagi ayatnya. Baca lagi, Bro. Saya bukan penghafal. Jadi itu udah clear nih. Clear. Sepakat ya Pak Yai? Asli sepakat. Tiga itu langsung kena itu tadi. 4 sasaran. Iya. Inna safa wal marwah min sya'airillah. Faman hajjal baita awi' tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Oke. Tak ulang di DT ya, simak. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Paman khajjal baita awit tamaro fala junaha ayat tawafa bihima. Terus apa lagi? Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa, sesungguhnya bukit sofa. Bukit sofa itu adanya di Masjidil Haram tuh. Sekarang, kalau dulu itu sebelum dibangun bangunan gunung. Nah, kalau ke sana, kalau bisa naik ke atas sampai ketemu aslinya tuh. Jangan yang di bangunan-bangunan yang udah dipoles-poles. Ada nanti aslinya itu yang nggak ditutup. Batu-batuan. Gunung aslinya ada. Sofa. Kemudian jualan itu ada Bukit Marwa, gunung lagi. Jadi ada sofa, ada marwa. Inna sofa wal marwa, sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwa itu min sya'airillah, termasuk siar-siarnya agama Allah. Siar-siarnya agama Allah. Setelah Nabi Muhammad kan. Sebelumnya ada. Nah, belum ada sebelumnya. Belum ada. Belum ada cerita siar-siar gitu. Ya. Kemudian paman khajal baita, dan barang siapa yang berhajat, berhaji itu berhajat, bermaksud, berniat, berkunjung, haji itu baita, ke rumah. Itu. Paman khajal baita, maka barang siapa yang berkunjung ke rumah, rumah yang dibangun di situ, yang diakui sebagai Baitullah, Ka'bah. Sampai situ fala junaha, maka tidak mengapa. Bukan fala isma. Kalau fala isma maka tidak berdosa, artinya fala junaha, maka tidak mengapa. Ayat tawafa, kalau dia tawaf, makanya orang dari Sofa ke Marwa kerjaannya tawaf juga, muter-muter 7 kali. Sofa Marwa. Namanya sa'i. Kalau tawaf muter-muter juga, tapi yang dikelilingi Baitullah. Di sono muter-muter lagi, tawaf lagi antara Sofa Marwa. Enggak apa-apa. Bukan tidak berdosa. Bukan tidak berdosa. Aku nih Sofa Marwa kalau muter-muter kalau ngomongin Kang Lukman, ya dosa. Saya misalnya kalau kowe, Lukman kayak piye, Lukman itu emang pelit. Kalau bayar padahal duitnya gue bayar umroh yuk cukup. Dosa apa ora? Dosa. Kata pala enggak berdosa. Pala junaha. Enggak apa-apa lah. Ayat tawaf di sana. Ayat tawafa bihima. Di antara Sofa dan Marwa, dengan Sofa dan Marwa dipakai tawaf batasannya 7 kali, sama kayak tawaf di situ. Batasannya Hajar Aswad. Ya kan? Mulainya. Kalau itu mulainya dari Sofa Marwa, nanti kembali ke Sofa. Ora apa-apa. Saya ngomong ora dosa terus nggo tebusan ngirangno dosa lah kok penak men. Kacau juga nih. Kacau piye lho kowe yang kacau pikiranmu. Lu Kalimantan itu delok ana Kalimantan. Tidak ada dosa di sini. Sopo sing kacau? Terjemahannya. Itu terjemahannya yang ngaco itu. Kacau ngaco sampean juga ke bawah-bawah harus. Iya toh? Iya. Lah nek ngono terus dosane terus ora dosa penak lho. Pada junaha. Oh ning kono rasa mulih nang semua. Orang duit dosa. Itu makanya kok enak men. Ya, waman tatawa khairon, bahkan siapa yang mau menambah amal-amal kebaikan yang lain, Pak Inallah Syakirun Alim. Allah maha berterima kasih, bersyukur. Allah paling memberikan balasan yang terbaik buat kamu karena dia maha mengetahui. Selesai. Ada masalah? Masih bilang kalau ke sono nggak punya dosa gitu. Enak men. Iya. Enak men. Lah sing nyopet piye? Pantesan akeh mau nyopet ngono. Gak dosa.
Oh itu tas disilet-silet. Aku tau rono. Mah gitu ya. Aku tau rono suwe aku ning ngono. Lu bener lah. Itu maksudnya kan? Iya, begitu, Pak. Udah. Udah cukup begitu jawabannya? Cukup. Alhamdulillah. Cukup. Tapi kalau mau ditanggapi ya monggo. Saya hanya fokus pada pertanyaan. Saya nggak mau ngomong-ngomong ngikutin pikiran saya. Apa adanya aja. Kalau fala isma tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Fala junaha, Bro. Tidak mengapa. Fala junaha kan? Iya. Iya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Aduh, kata itu. Iya. Oh, benar. Monggo jelasnya tahu. Alhamdulillah gamblang banget, Pak. Pertanyaan yang pertama dari Bang Andri justru ya sebenarnya ada 3 pertanyaan yang terselip itu terjawab semua tadi. Terus yang kedua ini juga tentang haji dan umroh, kok enak banget gitu kan. Haji umroh doang dosa diampunin semua gitu kan. Tenakan dia duit, itu apa yang udah Iklan deh. nanti suwargo sih borong orang dia duit. Ini itu dia. Harus dikontrak ya. Aku nggak terima yang nggak punya duit. Iya bener. Monggo Kakak Limi, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Udah puas semua. Udah puas, mantap tuh ya. Alhamdulillah. Ini saya boleh bertanya Pak Yai? Oh boleh. Ini kita kemarin kan ngaji tuh, ada istilah begini Pak Yai. Itu kalau nggak salah itu bahasa Yunani ya, orar et labora, labora et ora. Gitu. Jadi artinya itu berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Gitu. Kan Nah, waktu adalah uang. bukan. Waktu adalah time is money. Ora et labora, ora et labora, labora et ora. Itu jadi dibulak-balik. Artinya yang apa? Arti secara letternya itu berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Seperti itu. Nah, ini kontekstualnya seperti apa nih Pak Yai supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau perumpamaan yang mudah kita pahami itu apa sih untuk memahami ini gitu Pak Yai? Gampang aja, simpel aja. Ya, pripun? Kemarin kan nanyain doa mau makan. Nah, ya itu. Iya kan? Ya. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar, itu namanya Doa. doa. Ya. Hah? Ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Terus nyendok nasi, Makan. sayur, Ya. kerja nggak? Kerja. Doa tadi? Tadi doa. Nah ya doa itu bekerja itu ya doa. Kok konteksnya kayak apa? Doa itu pekerjaan batin, iqrarul bilisan, tasdikul bil qalbi. Pekerjaan lahir af'alu bil arkan mulu. Kowe nek ndonga tok ora mulu, luwe kowe. Lha kowe nyambut gawe tok ora ndonga ora berkah. Iya. Pekerjaanmu itu kok Gusti Allah sing molahne kok kowe lali karo Gusti Allah. Nah arep nyambut gawe ndonga sik. Iya. Jadi dituntun Gusti Allah penggaweanmu hasilnya penuh berkah. Kurang? Iya. Gimana? Ada yang kurang? Gimana? Jadi ini itu kan kalau doa itu kan sehubungan sama surat Al-Baqarah ayat 183. Wih, ayat lagi. Ud'uni astajib lakum. Surat apa itu? Al-Baqarah, Pak. Ayat 186, maaf. 186. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi begini. Kalau memang doa itu, semua doa itu dikabulkan. Nah, berapa banyak kita sudah bekerja tapi kok sehubungan dengan doa itu kok nggak dikabulkan gitu loh Pak. Ini pertanyaan umum itu seperti apa? Apakah kita yang salah berdoa atau pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan doa kita gitu? tidak ada yang sesuai, tidak ada yang tidak sesuai, dan tidak ada yang salah. Nah kan? Sekarang jawab aja pertanyaan saya. Doa sampan yang nggak dikabulkan Tuhan yang mana?
doa saya yang belum dikabulkan ya. Di dalam diri. Ayo. Ya, doa saya yang belum dikabulkan ya rata-rata gitu, nggak cuma saya aja. Semua pengen punya uang yang banyak gitu Pak Yai. Iya. Nah itu pengennya punya uang banyak Ya. gitu kan. Nah, Udah berdua minta uang belum? udah. Ya udah. Heeh. Ya kan? Itu kan baru lambemu. Heeh. Cari pekerjaan besar yang bisa menghasilkan uang banyak. Itu Baru orang itu masalahnya. gendeng po. Saya Pak pengen punya istri Pak sampai gini hari Pak nung kagak bener itu lah. Kamu berdoa terus selira-lire orang. Boleh cewek orang biar apa. Minimal ono comblang ya. Boleh comblang. Ye. Lagi suruh kerja nih. Jumlahnya anu. Usaha lahir batin secara batiniah dengan batin kita. Kita merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Kita merasakan kedekatan Tuhan dengan diri kita. Kita merasakan kebersamaan Tuhan di dalam suatu pekerjaan kita. Jadi kita dituntun rapi. Ora elabora. Itu aja kok. Kita coba repot. Ya, apa. Ketika batin kita, ahwal kita bagus. Kan Allah menciptakan pekerjaan yang bagus untuk kita. Saya dipilihkan pekerjaan yang paling bagus oleh Tuhan. Orang sangalas lungguh ae kan. Jadi dilungguhno kan gawene kursi apik ana tulisane Allah, terus ana taline. Kowe nek gandolane karo tali Allah lho, watasimu kablit. Ah, lha peganglah kamu pada tali Allah. Oh, ya kan? Tulisane ndi aku. Ye. Perintah loh. Kabul enggak? Kabul. Perintah wis kerjaan lah kowe lah urung. Iya. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Wes aku bendino. Itu penggaweanku. Ora mung ndonga tok. Aku arep kumpul karo sampeane ora angger ora ndonga sik aku. Ora nggo aku. Nunggu sampean sing ketok. Nggo jin, malaikat, sawa sing gathul tuyul-tuyul tak dongakno kabeh. Iya. Di tingkat bawah sampai tingkat paling atas tak dongakno kabeh ben selamat bahagia sejahtera. Aku ndonga. Ning tak lakoni, aku ndonga karo gandulan taline jadi dongaku nyambung macam utune asal diplakum. Lah kowe lah ora. Ora nyambung. Enggak ada doa enggak dikabulkan. Mau semua dia kok. Kita gini-gini udah dari dia kok. Mana doa kita yang enggak dikabul? Kurang apa kita? Cuman kurang akeh ae. Iya, kurang akeh. Ngitung duit bola-bola sampe numpuk-numpuk sak kurang akeh. Sing penting angger gelem cedak karo wong nganggo sarung. Uripmu adem. Syukur-syukur nek gelem nganggo sarung dhewe. Sarungan terus ya kan? Sarungan terus. Aja kok. Cedak karo wong nganggo sarung ae wis adem urip apa meneh kowe belum nganggo sarung terus. Malah adem kae. Malah menggigil kali. Kademen ngikil. Iya. Ono enggak terserah. Mas Kris, ada pertanyaan nggak, Mas? Iya. Kang Ali, Mbak Nur, ada yang mau ditanyakan? Hah? Cukup ya? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, malam hari ini kita diskusi 2 pertanyaan dari Bang Andri, 1 pertanyaan dari saya. Ya alhamdulillah saya dan Bang Andri merasa puas ya. Terima kasih nih teman-teman udah mau ikut diskusi urun rembuk. Ya alhamdulillah malam hari ini tercerahkan ya Bang Andri ya. Ya udah jelas nih ya. Jelas. Deal kita tos dulu dong biar gak selek. Alhamdulillah sudah terjawab. Artinya apa Bang? Kalau udah kita paham, ya mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan ilahiyah, ilmu ladunia biar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bang ya. Begitu juga dengan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.